Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu penonton channel ini, termasuk Bapak Ibu PNS, P3K, TNI Polri, para pensiunan dan para pejabat negara, terkait dengan bertambahnya menteri di Kabinet Merah Putih. Karena sebelumnya ada beberapa hal yang sudah direncanakan oleh Pak Prabowo, dan oleh karenanya semua hal tersebut sudah direalisasikan, diawali dari pembentukan Kabinet Merah Putih dan para menteri itu ada pertambahan. Termasuk juga dalam hal kebijakan seperti Menteri Keuangan yang dahulu dibawahi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang sekarang di Kabinet Merah Putih langsung di bawah Presiden, Bapak Ibu. Nah, terkait dengan hal tersebut disampaikan bahwa kementerian bertambah, Menteri Keuangan Sri Mulyani rombak rencana kerja anggaran kementerian atau lembaga. Pada informasi ini nantinya disinggung juga mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi yang sampai selesai, dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Tempo.co Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merombak rencana kerja anggaran kementerian atau lembaga RKAKL dan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA sisa tahun anggaran 2024 dan 2025 guna mengakomodasi kemunculan kementerian dan lembaga baru. Dengan adanya perubahan dan munculnya kementerian atau lembaga baru, perlu dilakukan restrukturisasi terhadap rencana kerja anggaran kementerian atau lembaga RKAKL dan DIPA untuk sisa tahun anggaran 2024 dan 2025. Ini kata Sri Mulyani dalam keterangannya di akun Instagram resmi Asmi Indrawati, ya. Jadi ini langsung dari Instagram resmi Bapak Ibu, Menteri Keuangan, seperti dikutip di Jakarta pada Rabu 23 Oktober 2024. Pembentukan kementerian baru tersebut misalnya Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko Bidang Pangan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, restrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi kementerian atau lembaga saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat. Kita berupaya agar berbagai program dari Presiden dan Wakil Presiden dapat segera berjalan dengan tetap mempertahankan prinsip tata kelola yang baik. Oleh karena itu, saya meminta agar komunikasi dan koordinasi terus ditingkatkan, katanya. Nah, tentunya Bapak Ibu, karena ini yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk mendukung program Presiden dan Wakil Presiden, yang mana program tersebut salah satunya adalah demi kesejahteraan rakyat di berbagai bidang, kemungkinan termasuk juga ya program kesejahteraan para ASN yang meliputi PNS dan P3K, termasuk para TNI Polri dan para pensiunan dan pejabat negara. Tentu untuk mengakomodasi hal tersebut, maka Menteri Keuangan Republik Indonesia melakukan suatu restrukturisasi anggaran, sehingga itu adalah satu PR yang memang wajib dikerjakan untuk mencapai target program Pak Prabowo Gibran dalam program cepat 100 hari kerja salah satunya, Bapak ya. Karena memang di tahun 2025 nantinya telah dikabarkan sebelumnya bahwa semua ada perubahan di berbagai aspek yang sifatnya menuju kemajuan bangsa Indonesia. Dalam perombakan anggaran itu, Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi.
Menteri Keuangan mengatakan sinergi akan terus dilakukan sehingga restrukturisasi kementerian atau lembaga dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, dan efisien. Beliau mengajak, mari kita mulai pekerjaan ini dengan niat baik dan pikiran yang terbuka, sehingga semuanya. Menteri Keuangan Republik Indonesia mengajak untuk memulai pekerjaan dengan niat baik dan pikiran yang terbuka demi tercapainya pembangunan Indonesia secara kuat agar bisa maju, berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat, tuturnya. Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto membentuk 48 kementerian dalam Kabinet Merah Putih serta 5 badan baru. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Wakil Menteri Keuangan Suhasil Najara melakukan rapat koordinasi dengan Menteri PPN, Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, dan Wakil Menteri PPN Febrian Apianto Rudiar. Jadi hal ini tentunya untuk mendapatkan hasil yang free Bapak Ibu, dalam arti hasil yang sebagaimana harapan. Maka Menteri Keuangan bersama dengan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Najara melakukan rapat koordinasi terhadap Menteri PPN Kepala Bappenas untuk mencapai satu kesepakatan dalam hal mencapai program-program yang telah disusun. Ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam mensinkronkan perencanaan, penganggaran, hingga pertanggungjawaban keuangan negara yang akan digunakan oleh 48 kementerian dan 5 badan baru, ujar Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia. Menkeu menekankan tata kelola yang baik dengan tetap mengakomodasi perubahan harus diimplementasikan segera. Beliau mengungkapkan pendekatan yang disepakati oleh Kemenkeu dan Bappenas adalah lini masa dan siklus anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kami sepakat Bappenas harus dapat menjadi filter prioritas yang baik atas program-program kementerian dan lembaga ini, tambahnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa Kementerian Keuangan akan terus mendukung seluruh program Kabinet Merah Putih dengan mengutamakan keberlanjutan dan akuntabilitas dari tiap rupiah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang dimanfaatkan. Selain itu, beliau juga menekankan krusialnya kerjasama Kementerian Keuangan dan Bappenas dalam bersinergi, memberi solusi, dan menjaga keuangan negara. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.